Karena terus tak apa-apa. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu tamu undangan Jamaah Al-Haramain yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Jamaah Al-Haramain yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi keadaan sa'i ya, antara Safa dan Marwah, dan disinilah tempat peristiwa air Zam-Zam, Hajar dan Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam ingin sekali memiliki keturunan yang soleh yang beribadah kepada Allah Ta'ala dan membantu urusannya. Istrinya yang bernama Sarah pun mengetahui apa yang diharapkan suaminya, sedangkan dirinya mandul. Maka Sarah pun memberikan budaknya yang bernama Hajar kepada Ibrahim agar suaminya memiliki anak darinya. Selanjutnya Hajar pun hamil dan melahirkan Nabi Ismail yang akan menjadi seorang nabi. Setelah beberapa waktu dari kelahiran Ismail, Allah Ta'ala memerintahkan Ibrahim pergi membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Maka Nabi Ibrahim memenuhi perintah itu dan ia pun pergi membawa keduanya ke Mekah di dekat tempat yang nantinya akan dibangunkan Ka'bah. Setelah sampai, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut dan ingin kembali ke Syam. Ketika Hajar melihat Nabi Ibrahim pulang, maka Hajar segera mengejarnya dan memegang bajunya sambil berkata, "Wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada sesuatu apapun ini?" Hajar terus saja mengulang-ulang pertanyaan berkali-kali hingga akhirnya Ibrahim tidak menoleh lagi kepadanya. Akhirnya Hajar bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semua ini?" Ibrahim menjawab, "Ya." Hajar berkata, "Idzan la yudayyi'una." Pelajaran yang bisa dipetik di sini ya, ini adalah seorang istri yang patuh pada suami ya. Istri yang solehah, yang taat pada suami ya, yang istri yang tidak membangkang kepada keputusan suami apalagi dalam hal yang diperintahkan oleh Allah. Istri yang baik adalah yang punya sifat tawakal dan berserah diri kepada Allah. Siapa yang tawakal kepada Allah tidak mungkin disia-siakan. Ibrahim melanjutkan perjalanannya ya, hingga sampai pada sebuah bukit yang Nabi Ibrahim AS yang tidak dapat melihat Hajar dan Ismail lagi. Ibrahim menghadap ke arah Ka'bah lalu berdoa untuk mereka ya, dan doanya Nabi Ibrahim AS ini diabadikan oleh Allah SWT dalam surah Ibrahim ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin khairi dzi zar'in 'inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus salata faj'al 'af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dari sini dapat dipetik pelajaran ya. Inilah yang jadi tuntunan ketika berdoa. Umat Islam dianjurkan ya, diajarkan menghadap kiblat ya. Dan anjuran ini disepakati oleh para ulama sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kaum muslimin sepakat bahwa kiblat yang disyariatkan seseorang berdoa yaitu arah yang ia hadap ketika berdoa adalah kiblat yang disyariatkan ketika seseorang itu melakukan sholat. Kemudian Hajar mulai menyusui Ismail dan minum dari air persediaan hingga ketika air yang ada pada geriba wadah kulit habis, maka mereka menjadi haus. Begitu juga Nabi Ismail alaihissalam sampai meronta-ronta. Kemudian Hajar pergi meninggalkan Ismail dan tidak kuat melihat keadaannya. Maka dia mendatangi Bukit Safa sebagai gunung yang paling dekat keberadaan dengannya. Dia berdiri di sana lalu menghadap ke arah lembah dengan harapan dapat melihat orang di sana, namun dia tidak melihat seorang pun. Maka dia turun dari Bukit Safa dan ketika sampai di lembah, dia menyisingkan ujung pakaiannya lalu berusaha keras layaknya seorang manusia yang berjuang keras. Hingga ketika dia dapat melewati lembah dan sampai di Bukit Marwah, lalu berdiri di sana sambil melihat-lihat apakah ada orang di sana, namun dia tidak melihat ada seorang pun.
Dia melakukan hal itu sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah. Dari sini dapat dipetik pelajaran, ya. Inilah yang jadi asal adanya syariat sa'i. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Falidzalika sa'an nasu bainahum." Dari sini inilah orang-orang yang melakukan sa'i antara keduanya, yakni Safa dan Marwah. Dan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 158, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas safa wal marwata min syairillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Begitu pula Nabi SAW bersabda, lakukanlah sa'i karena Allah mewajibkan kepada kalian untuk melakukannya. Saat Hajar berada di puncak Marwah, dia mendengar ada suara. Ternyata suara itu adalah suara malaikat yang berada di dekat air Zam-Zam. Lantas malaikat tersebut mengais air dengan tumitnya atau dengan sayapnya hingga air Zam-Zam itu keluar memancar. Kemudian malaikat itu berkata kepadanya, "Janganlah kamu takut diterlantarkan, karena di sini ini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini," yakni maksudnya Nabi Ismail alaihissalam, "dan ayahnya," yakni maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. "Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya." Barakallahu fikum. Al-Haramain sesuai sunnah itu asik.